Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kekasih-kekasih Tuhan. Bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Sore malam hari ini kita bertemu kembali. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Mazmur pasal 66 ayat 5. Baik kekasih Tuhan, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Mari kita berdoa. Kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat pengertian kepada kami supaya kami mampu untuk bisa mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Hamba mohon berkat-Mu turun untuk setiap para pendengar, untuk setiap mereka yang ambil bagian di dalam kegiatan ini. Lindungi dan pelihara kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu bekerja bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, demi Yesus yang hidup, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik, kasih Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Mereka tiba di rumah kepala ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Baik kekasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bunda Rida Tarudatuk, Ibu Helena Aritonang, Pak Simi Wamso, Bunda Vera Tanamal, ya Ibu Helena Aritonang yang sudah masuk bersama-sama dengan kita. Baik kasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Iman adalah kesanggupan untuk melihat keadaan dengan mata Tuhan, dan bukan sekadar dengan pandangan manusia saja. Sekali lagi kasih Tuhan, iman adalah kesanggupan untuk melihat keadaan dengan mata Tuhan dan bukan sekadar dengan pandangan manusia saja. Ya kasih Tuhan, apabila kemampuan manusia untuk memahami situasi yang ia hadapi bersifat terbatas dan seringkali meleset dari kenyataan, maka tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia adalah pribadi yang maha tahu dan sanggup melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Apabila kita sungguh-sungguh mempercayai Dia, maka kita akan melihat apa yang kita hadapi bukan sekadar dengan pandangan manusiawi kita, tetapi dengan sudut pandang Tuhan. Dengan kata lain, melalui iman kita melihat keadaan di sekitar kita dan menilainya sesuai dengan bagaimana Allah memahaminya. Kekasih Tuhan, bahwasannya dengan iman kita dapat melihat keadaan berdasarkan sudut pandang Tuhan. Ini dicatat di dalam kitab Markus pasal ke-5. Ditulis di situ bahwa banyak orang sedang menangis karena kematian anak Yairus. Kepada mereka Yesus berkata, "Anak ini tidak mati tetapi tidur." Mendengar perkataan itu mereka menertawakan dia.
Karena mereka memandang keadaan dari sudut pandang manusia mereka. Sedangkan Yesus melihat bahwa sebentar lagi anak tersebut akan bangkit dari kematian, karena ia membangkitkannya. Kalau saja orang banyak tersebut percaya kepada perkataan Yesus, mereka tidak akan menertawakan dia. Iman mereka kepada Yesus akan memampukan mereka untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Dengan kata lain, iman adalah kesanggupan untuk melihat keadaan dengan mata Tuhan dan bukan sekadar dengan pandangan manusia saja. Dikasih Tuhan, seringkali kita salah sekali dalam hal iman kita. Kalau kita bisa melihat dengan cara pandang manusia dan dengan cara berpikir yang negatif, itu juga iman, tetapi iman yang negatif. Dan seringkali ini yang kita tekuni. Dan seringkali ini yang kita percaya. Jadi kita bukan percaya kepada Tuhan yang mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, tapi kita melihat dengan cara pandang kita yang negatif, sehingga iman kita juga negatif. Oleh sebab itu sore hari ini kita belajar melihat bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus. Banyak orang tidak percaya, banyak orang menertawakan Yesus. Tapi biarlah sore hari ini kita mau belajar, kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka harusnya kita sadari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah pencipta, bukan meniru, bukan mengarang, tetapi Dia adalah pencipta. Oleh sebab itu Dia mampu dan sangat mampu, sanggup untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau hari ini kita belajar bagaimana Dia membangkitkan anak dari Yairus, maka saya percaya persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun persoalanmu, pasti Tuhan bisa menolong kita. Tapi mari saudara, kita memandang dengan cara pandang memakai mata Tuhan, melihat dengan kehendak Tuhan, bukan dengan cara pandang manusiawi kita. Baik, kasih Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan saya untuk sore malam hari ini. Baik, sebelum kita masuk di dalam doa bersama, sekali lagi izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ambil bagian di dalamnya. Iya, sekali lagi terima kasih untuk anak Fanny Stanley. Iya, juga ada Ibu Ai, Ibu Yeni Tera. Iya, terima kasih. Baik, mari saudara-saudara kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah diri kami agar kami dapat hidup di dalam iman dan bukan semata-mata karena melihat dengan pandangan secara jasmaniak belaka. Sebab kami menyadari bahwa pemahaman kami secara manusia adalah terbatas dan jauh dari sempurna. Sedangkan iman kepadamu akan memampukan diri kami untuk melihat keadaan dari pandanganmu. Engkau dapat melihat dengan sempurna, karena Engkau Maha Tahu, dan tidak ada apapun yang tersembunyi dari matamu. Penilaianmu tidak pernah keliru, karena sesungguhnya hikmatmu tidak terbatas. Oleh sebab itu ya Tuhan, teguhkanlah iman kami dan ajarlah diri kami untuk semakin berserah kepadamu. Kembali pada hari ini kami datang merendahkan diri di hadapanmu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam anugerah-Mu. Tolonglah diri kami agar kami dapat mengisi hari ini bukan dengan anugerah, bukan dengan kesanggupan kami, namun dengan bersandar kepada kuasa-Mu. Sebab kuasa-Mu tidak akan terhenti oleh penghalang sebesar apapun, sehingga tidak ada yang mustahil bagimu. Demikian pula orang yang hidup mengandalkan diri-Mu juga tidak akan mengenal kemustahilan. Bersama dengan-Mu kami akan sanggup melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, yang melampaui keterbatasan diri kami. Sertailah diri kami sepanjang hari ini dengan keberhasilan, dan jadikanlah hidup kami
sebagai saksimu. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami belajar bagaimana Yesus bisa membangkitkan anak daripada Yairus. Biarlah kami belajar dari seorang Yairus begitu yakin dan percaya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memandang segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang manusiawi kami yang terbatas ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami percaya hari-hari ini dalam keadaan kondisi yang sangat tertekan, yang sangat-sangat tidak enak untuk dipandang dan didengar. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami yang telah mati bagi dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Dan Tuhan yang menanggung semua kesalahan-kesalahan itu, menggantikan dengan kemenangan, menggantikan dengan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Hamba berdoa memberkati semua rekan-rekan hamba yang hadir pada sore hari ini. Biar Tuhan memberkati mereka semuanya. Berikan kekuatan ekstra, berikan kekuatan khusus, berikan kesehatan yang prima, berikan semangat yang menyala-nyala, supaya mereka tetap memuji dan memuliakan Engkau senantiasa. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau Tuhan untuk setiap saudara-saudaraku yang telah hadir di dalam pertemuan sore hari ini. Bapa, terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Engkau baik dan sangat baik. Engkau telah mengajarkan kami untuk memiliki iman yang positif, memiliki iman yang benar berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa untuk keluarga besar kami di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan berkati wilayah tempat gereja kami berada, orang-orang yang ada di sekeliling kami, siapapun dia Bapak. Hamba berdoa memberkati mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan yang bawa hidup mereka berjalan sesuai dengan, sehingga apapun yang mereka lakukan hari ini, Tuhan Engkau buat berhasil, karena Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, lindungi, pelihara, dan beri kesehatan yang terbaik bagi setiap umat-Mu di Jalan Serayu Sanggeng. Juga hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih anugerah Tuhan terus ada bagi kami. Pemeliharaan Tuhan terus nyata bagi kami. Tuhan memberkati semua pendidikan anak-anak kami. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Allah untuk kebaikan-Mu. Dan biar Tuhan Engkau yang terus menolong jemaat-Mu ini, GKPB Masa Depan Cerah Manokwari, yang Engkau telah dirikan di atas batu karang yang teguh, yang alam maut tidak dapat menguasainya. Bahkan Engkau yang memberikan kunci kerajaan surga kepada kami, sehingga apa yang kami ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di dunia terlepas di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah berkat Tuhan Yesus Kristus turun melimpah-limpah bagi jemaat MDC Manokwari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini mengucap syukur dan terima kasih untuk anak kekasih Neni Tarudatuk yang berulang tahun hari ini. Biar Tuhan memberkatinya dengan bertambah 1 tahun usia ini. Tuhan membuat dia semakin bijaksana, membuat dia hidup semakin takut akan Tuhan, sehingga dia mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu yang ia peroleh. Tuhan jaga dia, lindungi dia, berkati rumah tangganya. Terima kasih Bapak, kebenaran semakin terus ada dalam kehidupan daripada anak kekasih Neni Tarudatuk. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Sore malam hari ini hamba berdoa menyerahkan Pak Icat Fritz Pati Pelohi. Tuhan memberkatinya, Tuhan lindungi dan pelihara. Tuhan yang telah mengangkat dia sebagai hamba-Mu, biar Tuhan juga terus yang melengkapi, Tuhan terus yang memelihara, Tuhan terus yang mengajar kepadanya untuk hidup mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Hingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dari pribadinya, dari rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanannya.
Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Pak Icat Fritz Pati Pelohi. Bapa, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Allah yang baik, pengasih dan penyayang. Berdoa menyerahkan Ibu Rida Tarif Datuk ke dalam tangan-Mu, menyerahkan Ibu Vera Tanamal ke dalam tangan-Mu, menyerahkan semua saudara-saudaraku. Tuhan berkati dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan mereka. Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada sore malam hari ini. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kasih Tuhan, sebelum kita berakhir, sekali lagi, saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Ibu Yeni Tera, Pak Toto Arafia, kepada Pak Subiakto Suryana, kepada Ibu Anance Kristina, Ibu Melan Yuditia, Ibu Rida Tarudatuk, dan Pak Icat Fritz Pati Pelohi. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Kita akan bertemu pada besok hari dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.